إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم عن النار. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sekian banyak nama-nama yang dimiliki oleh Allah Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala membuka kitab sucinya dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini menunjukkan kepada kita seluruh isi-isi Al-Quran, apakah itu berupa perintah ataukah itu berupa larangan, itu sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mendolimi sedikit pun hambanya. Apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan untuk kita itu untuk kebaikan kita. Demikian juga apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam syariatnya, seluruhnya adalah untuk kebaikan kita semua, dunia dan akhirat kita. Para ulama ketika mereka mendefinisikan tentang apa itu Islam, mereka mengatakan bahwasanya Islam adalah al-istislam lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bita'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam adalah ketunduk patuhan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ketaatan kepadanya dan berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan, berlepas diri daripada segala bentuk kekufuran dan orang-orang yang mereka melakukan perbuatan kekufuran dan kesyirikan itu sendiri. Sehingga tidak sah Islam seseorang ketika dia berkata saya sholat 5 waktu, saya berpuasa, saya haji, saya membayar zakat, dan saya meyakini Nabi Muhammad SAW, akan tetapi untuk mengkafirkan orang-orang kafir, mengkafirkan orang-orang Yahud, mengkafirkan orang-orang Nasara, mengkafirkan Abu Lahab dan Abu Jahal, mengkafirkan Fir'aun, maka ini terlalu berat buat saya. Surganya Allah itu sangat luas. Masa hanya orang Islam saja yang masuk surga? Kan ada juga saudara-saudara kita dari kalangan Nasrani wal Kufar, kata mereka, yang juga pantas untuk masuk ke dalam surganya Allah. Maka siapa saja yang seseorang berkeyakinan dengan keyakinan yang seperti ini, walaupun dia tidak pernah meninggalkan sholat tahajud, maka dia tidak dikatakan sebagai seorang muslim. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, "Innad dina indallahil Islam." Agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala hanya agama Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yabtaghil ghairal Islam dina fala yuqbala minhu wa fil akhirati minal khasirin." Dan sesungguhnya siapa yang seseorang berharap selain daripada agama Islam, maka tidak diterima apapun kebaikan yang dilakukan, sebanyak apapun ketaatan yang dilakukan, sebanyak apapun harta yang dia keluarkan, ketika dia tidak menjadikan Islam satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah Rabbul Alamin, menunjukkan tidak sah keislamannya.
Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, "Wala tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah." Engkau tidak akan pernah mendapatkan suatu kaum kapanpun, dimanapun, yang mereka mengaku beriman kepada Allah dan mereka mengaku beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian mereka berkasih sayang dengan orang-orang yang mereka jelas permusuhannya dengan Allah dan Rasulnya. Dan tidak ada permusuhan yang lebih besar ketika ada orang-orang yang mereka berkeyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya anak. Tidak ada kezaliman dan kriminalitas yang paling dahsyat ketika seseorang meyakini bahwasanya ada Allah yang lain selain Allah Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa qalu ittakhadar rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'aw lirrahmani walada." Allah Rabbul Alamin berkata, "Wa qalu ittakhadar rahmanu walada." Dan mereka berkata bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Dan sungguh kalian telah mendatangkan sebuah ucapan yang sangat keji, ucapan yang sangat zalim. Hampir-hampir langit gunung runtuh ketika mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala punya anak. Ini merupakan sebuah keyakinan. Ini merupakan sebuah i'tiqad yang tidak boleh ada keraguan sedikit pun di tengah-tengah umat Islam. Bahwasanya agama yang diterima di sisi Allah adalah agama Islam, dan siapa yang seseorang beragama selain dari agama Islam dan berkeyakinan bahwa selain agama Islam juga agama yang baik, maka ini adalah kekufuran kepada Allah dan Rasulnya. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma' hadhil umma yahudiyyun wa la nasraniyyun thumma lam yu'minu bima jitu bih illa kana min ashabil jahim." Demi jiwa Muhammad berada di tangannya, tidak ada satupun dari umat ini, dari kalangan Yahud dan orang-orang Nasara, yang mereka mendengar datangnya aku dan kemudian mereka tidak beriman kepadaku kecuali dia sebagai penghuni neraka jahanam. Saudara-saudaraku kaum muslimin, tidak ada orang yang paling merahmati manusia melebihi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang paling bijak di muka bumi ini melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang paling bertoleransi di muka bumi ini yang toleransinya melebihi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mensifati Rasulnya dalam Al-Qur'anul Karim, "Azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Muhammad itu merasa berat apa yang membuat berat kaumnya, dan juga dia sangat berkasih sayang dan dia sangat bersemangat untuk memberikan kebaikan kepada umatnya. Jadi kalau menurut pandangan Anda, kita harus punya rasa sayang, kita harus punya rasa cinta, kita harus punya rasa iba, bentuk iba dan cinta dan sayangnya kita untuk umat Islam, tidak mengklaim hanya agama saja dia yang benar. Anda tidak lebih rahmat dibandingkan Rasul. Anda tidak lebih bijak dibandingkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menceritakan, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ketika orang-orang musyrikin mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harta dan perempuan yang paling cantik yang ada di kota Mekah ini. Dan kalau seandainya engkau tidak menerima tawaran ini, wahai Muhammad, kami ada tawaran kepada engkau yang mudah-mudahan ini bisa menghilangkan perpecahan di antara kita. Ini bisa menyelesaikan permasalahan perselisihan di antara kita. Apa yang mereka tawarkan? Ya, tahun ini kita menyembah Tuhan kami, tahun depan kita menyembah Tuhan kau wahai Muhammad. Udah. Ini toleransi yang paling baik. Ini tawaran yang sangat bijaksana menurut orang-orang musyrikin dan mungkin juga menurut logika orang-orang hari ini. Iya, kita punya program yang lebih besar, kita punya hal yang lebih penting untuk umat manusia daripada hanya mengotak-ngotak Islam dan selain daripada Islam.
Dan yang mensuarakan hal yang seperti ini, kalau seandainya pendeta, mungkin tidak akan menjadi fitnah buat umat Islam. Tetapi terkadang yang mensuarakan ini adalah tokoh-tokoh agama, orang-orang yang memiliki titel dalam agama ini, bahkan mereka dianggap sebagai ulama. Perhatikan saudara-saudaraku kaum muslimin, apa yang dijawab oleh Allahur Rabbul Alamin dari langit ketujuh yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allahur Rabbul Alamin mengatakan, afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Apakah kepada selain Allah Subhanahu wa taala kalian memerintahkan aku untuk menyembahnya, wahai orang-orang jahil? Allah Subhanahu wa taala mensifati, melaqabi orang-orang yang mereka mengajak toleransi yang model seperti ini adalah orang-orang jahil. Dan ternyata tawaran Abu Lahab dan Abu Jahal yang ditawarkan kepada Rasul hari ini direvisi ulang dengan bahasa yang berbeda, ya, dan dikemas dan diberikan bumbu yang indah. Inilah sebagai bentuk rahmatan lil alamin. Ini sebagai bentuk agama yang samaha. Ini merupakan agama yang bertoleransi yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahi, ini merupakan kedustaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangankan dalam perkara keyakinan, jangankan dalam perkara akidah, dalam perkara ibadah pun, yang unsur ibadah tersebut yang mereka lakukan tidak ada unsur pelanggaran syariat, tetapi Nabi SAW juga tetap mengajarkan kepada kita agar kita tidak sama dengan mereka. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, faslun baina siyamana wa siyama ahlil kitab akalatus sahar. Perbedaan di antara puasa kita dengan puasanya mereka. Ahlul kitab mereka juga berpuasa. Kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, yang mudah-mudahan kalian akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Ibadah. Ya, puasa itu ibadah buat kita, dan puasa itu juga buat ibadah buat ahlul kitab. Tidak ada unsur kekufurannya, tidak ada unsur kesyirikannya, tidak ada unsur pelanggaran syariat. Akan tetapi agar supaya kita tidak sama dengan mereka, Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk makan sahur. Subhanallah. Bagaimana lagi kalau seandainya Rasulullah hidup di zaman sekarang, melihat umatnya, ya, bahkan tokoh-tokoh yang seharusnya mereka membimbing umat Islam dan mengajarkan kepada mereka hakikat daripada keislaman itu sendiri, tapi hari ini justru mereka mengajak, ya, bertoleransi, ya, mengajak manusia untuk jangan mengkotak-kotakkan manusia dengan agama-agamanya, karena akan membuat kemunduran dan lain sebagainya. Iya dan billah. Demikian juga ketika Rasulullah SAW, sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah datang ke kota Madinah, dan kemudian Nabi SAW mendapatkan orang-orang Yahud berada di kota Madinah, mereka berpuasa pada tanggal 10 Asyura. Kemudian kata Nabi SAW, ma hadza, apa ini? Kemudian mereka berkata bahwasanya ini hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Musa dan kaumnya dari kezaliman musuh mereka Fir'aun alaihi laknatullah. Kemudian Nabi SAW berkata, nahnu haqqu bi Musa, kami lebih berhak kepada Musa dibandingkan kalian. Fasama wa umira bisiyamihi. Nabi SAW berpuasa pada tanggal 10, dan kemudian beliau memerintahkan para sahabatnya juga berpuasa pada tanggal tersebut. Dan datang hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah SAW mengatakan, khaliful yahud, selisilah orang-orang Yahudi untuk kalian berpuasa satu hari sebelumnya dan satu hari setelahnya. Subhanallah. Puasa Asyura tidak ada unsur keharaman. Puasa Asyura tidak ada unsur kekufuran. Puasa Asyura tidak ada pelanggaran syariat di situ. Mereka berpuasa sebagaimana hal yang telah disyariatkan oleh, ya, Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam. Tetapi supaya kita tidak sama persis puasanya seperti puasa mereka, Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk berpuasa satu hari sebelumnya atau satu hari setelahnya. Dan juga disebutkan dalam sebuah hadis yang lainnya, datang sebagian sahabat Rasulullah SAW menghampiri Nabi, dan kemudian mereka berkata, ya Rasulullah, apakah boleh kami menyembelih di sebuah tempat yang bernama Buhaina? Kemudian Rasulullah SAW bertanya, apakah di situ ada perayaan dari perayaan orang-orang Yahud? Apakah di situ ada perayaan dari perayaan orang-orang musyrikin?
Kalau seandainya ada perayaan dari perayaan orang musyrikin, jangan kalian menyembelih di situ. Subhanallah. Orang-orang musyrikin ketika mereka menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, mereka menyembelih kepada berhala-berhalanya mereka. Sementara para sahabat Rasulullah, kaum mukminin, mereka menyembelih hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat mereka berbeda, tetapi ketika zahirnya sama-sama menyembelih, Nabi SAW tidak membenarkan dan tidak membolehkan untuk menyembelih di tempat tersebut. Lah bagaimana lagi kemudian kalian mengajak umat Islam, mengajak murid-murid kalian pergi ke gereja, dan kemudian kalian beribadah bersama-sama di sana? Atau kalian ngajak orang-orang kafir yang mereka menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sama-sama beribadah di rumah Allahur Rabbul Alamin. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Bahwasanya masjid-masjid, rumah-rumah itu milik Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kalian berdoa di rumah Allah Subhanahu wa taala kepada selain Allahur Rabbul Alamin. Jangankan kita beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala di rumah Allah, mengumumkan barang yang hilang pun tidak dibolehkan di masjid. Bahkan berniaga, berdagang di rumah Allah didoakan oleh Nabi SAW, mereka tidak akan mendapatkan keuntungan. Apalagi kemudian kamu beribadah kepada selain Allah di rumah Allah Rabbul Alamin, namun atas nama toleransi, ya, atas nama bangsa dan negara. Ya, hakikatnya mereka sebenarnya ingin menghancurkan Islam dan menghancurkan umat Islam dengan syubhat-syubhat yang mereka lontarkan untuk menyatukan agama. Tidak ada perbedaan perbatasan satu agama dengan agama yang lainnya. Namun para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang saya sampaikan ini bukan berarti orang-orang kafir itu halal darahnya. Bukan berarti orang-orang kafir kita tidak boleh berbuat baik kepada mereka. Bukan berarti orang-orang kafir kita tidak boleh bermuamalah kepada mereka. Allah dan Rasulnya telah menerangkan dan menjelaskan kepada kita toleransi sebaik-baik toleransi dengan mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat dalam Al-Qur'an, la yanhaakumullahu 'anil ladzi lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah Subhanahu wa taala nggak pernah melarang kalian sama sekali untuk berbuat baik, untuk berbuat adil kepada orang-orang yang mereka tidak memerangi kalian dikarenakan agama kalian, yang mereka tidak mengusir kalian dari negeri-negeri kalian. Silahkan kalian berbuat baik kepada orang-orang kafir tersebut. Silahkan kalian bersikap adil kepada mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang berbuat keadilan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menerangkan dan menjelaskan kepada kita bentuk toleransi umat Islam. Halal dan bolehnya kita makan makanan mereka, halal bolehnya kita makan sembelihan-sembelihan mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum, dan makanan ahlul kitab itu halal buat kalian. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menerangkan dan menjelaskan bolehnya bagi seorang laki-laki muslim menikahi wanita-wanita dari kalangan ahlul kitab selama mereka adalah wanita-wanita yang menjaga diri mereka. Selama mereka tidak berbuat kesyirikan, maka halal bagi seorang muslim untuk menikah dengan wanita-wanita ahlul kitab. Toleransi yang bagaimana lagi yang Anda inginkan? Toleransi yang bagaimana lagi yang Anda harapkan? Allahur Rabbul Alamin dengan segala kemuliaannya, dengan segala kesempurnaan syariatnya telah menerangkan dan menjelaskan kepada kita batasan-batasan untuk kita bertoleransi. Anda punya tetangga yang sedang sakit dan dia adalah non-muslim, dia butuh mobil untuk mengantarkan anaknya ke rumah sakit, silakan Anda berikan mobil Anda. Anda punya tetangga, dia kekurangan harta, dia butuh makan, silakan Anda bantu mereka. Ada orang-orang non-muslim, mereka mendapatkan bencana, mereka membutuhkan bantuan selimut, makanan, rumah dan lain sebagainya, silakan Anda membantu mereka. Islam tidak melarang hal yang seperti ini. Tetapi ketika sudah berkaitan dengan urusan agama, sudah berkaitan dengan urusan akidah, lakum dinukum waliyadin, agama kalian adalah agama kalian, agama saya adalah agama untuk saya. Oleh karena itu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jangan tertipu terperdaya dengan kalimat-kalimat yang indah,
kalimat-kalimat yang dibungkus dengan toleransi atau lain sebagainya, dan sebenarnya mereka ingin menghancurkan Islam dari dalam. Sadar ataukah mereka tidak sadari, sehingga dibutuhkan bagi kita untuk terus menerus mempertebalkan akidah, mempertebalkan tauhid kita, karena ini adalah harta yang paling berharga yang kita miliki, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan iman kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum innahu samiun alim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Akhiru da'wana wa aqimus salah.